Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama senantiasa berjuang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, dengan mengingat, berzikir kepada Zat yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa dalam arti senantiasa melibatkan Allah dalam segala persoalan, dalam segala permasalahan hidup, dengan memohon, dengan berdoa, dengan meminta pertolongan Allah, sehingga menghadirkan ke dalam hati ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam menjalankan hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak. Kita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan paling tinggi derajatnya di antara yang lainnya. Kita diwajibkan untuk mempersiapkan amalan untuk menghadapi perpisahan, di mana nanti akan terjadi perpisahan kepada kita dengan alam dunia ini, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena semua manusia yang ada di muka bumi ini akan merasakan kematian tanpa kecuali. Seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Maka jika datang kematian kepada mereka, mereka tidak dapat menundanya, tidak dapat bisa mempercepatnya walau sedetik pun. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum
summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana manusia masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal manusia itu tadinya tiada, mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia ke alam dunia ini, dan pasti Allah akan mematikan manusia nanti, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali manusia di alam akhirat, dan kepada Allah Subhanahu wa taala manusia dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 28 tadi, maka apa saja yang menjadi kewajiban manusia di alam dunia ini untuk mempersiapkan kematian? Yang pertama adalah beramal dengan sebaik-baiknya, beramal dengan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji manusia, siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Apa amalan yang terbaik itu? Setidaknya ada 3 indikator yang disebut amalan yang terbaik. Pertama adalah beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan dari apa yang diniatkannya. Jika beramal, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Jika beramal, berhijrah karena dunia, karena wanita yang akan dinikahinya, maka amalnya akan tertuju kepada apa yang menjadi tujuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, artinya setiap amal kebaikan, setiap ibadah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan dari sifat riya yang akan merusak amal tersebut. Indikator yang kedua yang disebut amalan yang terbaik itu adalah sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ittiba, dengan cara mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak sesuai dengan yang disyariatkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara tentang urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Jadi setiap amal ibadah kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah bahwa kita harus bertanya pada diri kita tentang bagaimana dengan amalan kita. Apakah amalan kita sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalkan wudu kita, apakah wudu kita sudah benar?
sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Salat kita, apakah salat kita sudah benar? Sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyakan pada diri kita, minimal salat kita yang wajib yang 5 waktu. Kalau muslim, bagi laki-laki ialah mengerjakannya berjamaah di masjid dan tepat waktu. Itulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyakan ibadah-ibadah yang lainnya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan indikator yang ketiga, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah istiqomah. Jadi setiap amal ibadah kita harus terus dilakukan walaupun sedikit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'malu ila Allah taala adwamuha wa inqal." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua untuk selalu beramal dengan ikhlas, beramal dengan sesuai ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan secara istiqomah. Dan persiapan yang kedua ialah untuk menghadapi kematian. Kita mengerjakan amalan yang terus mengalir pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Dan terakhir, untuk mempersiapkan menghadapi kematian ialah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan di akhir hayatkan dengan husnul khotimah. Apakah husnul khotimah itu? Husnul khotimah tandanya ialah salah satunya mengucapkan di akhir hayat kita la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka ia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi kita bahas. Barakallahu li wa lakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tundukkan hati dan kepala kita, angkat tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kehidupan kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Kau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzalimi kami sendiri. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Lindungi kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa lidzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.